Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dolar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi yang ada di dunia secara global. Jadi saham di Asia ini anjlok saat minyak mengalami lonjakan harga karena adanya peperangan di Timur Tengah, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk bursa saham atau market saham yang ada di Amerika Serikat untuk Nasdaq 100 mengalami koreksi 1,51%. Ini kemudian SP 500 juga minus, teman-teman. Jadi hampir semua market saham di Amerika ini kita melihat mengalami pendarahan atau mengalami koreksi yang cukup lumayan, teman-teman. Tapi justru pada saat market saham mengalami kehancuran gara-gara perang di Timur Tengah, kita melihat kelihatannya banyak orang yang mulai melarikan uangnya masuk ke dalam kripto, teman-teman. Wah, ini kelihatannya gara-gara perang di Timur Tengah kok malah market kripto malah makin hijau, teman-teman. Kita lihat Bitcoin naik tipis 0,31%, di perdagangan di angka 67.225 US dollar. Kemudian untuk Ethereum juga naik 1,58%, diperdagangkan di angka 1.979 US dollar, teman-teman. Nah, kita akan fokus untuk hari ini, kita lihat di XRP, teman-teman. Jadi XRP juga naik sekitar 0,03%, diperdagangkan di angka 1,35 US dollar, teman-teman. Jadi naik tipis. Kemudian untuk market capital dari XRP, kita lihat di sini. Untuk XRP hari ini market cap-nya ada di angka 82,69 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di koin market cap, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk beberapa informasi terbaru tentang XRP. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia, teman-teman, supaya enak kita melihatnya. Jadi pada saat dunia saham rontok karena perang, justru dunia kripto malah mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat XRP untuk secara rupiah, ini nilainya sekitar 22.940 rupiah, teman-teman. Jadi kita akan lihat beberapa perkembangan terbaru. Ini untuk legislator Amerika Serikat, ini mendorong larangan CBDC, teman-teman. Jadi sejumlah legislator Amerika Serikat mendorong Kongres untuk memperketat pembatasan terhadap mata uang digital bank sentral yang dikeluarkan oleh Federal Reserve, termasuk usulan larangan hingga tahun 2030. Jadi perubahan politik ini mendukung infrastruktur digital swasta. Bersamaan dengan itu, XRP Ledger ini menunjukkan peningkatan aktivitas transaksi dan lonjakan transfer aset dunia nyata atau RWA yang tumbuh lebih dari 1.280% dalam 30 hari, mencapai 139,85 juta US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif untuk XRP karena penolakan regulasi terhadap CBDC pemerintah ini akan memperkuat posisi jaringan pembayaran swasta dan terdesentralisasi seperti XRP Ledger. Kemudian peningkatan aktivitas RWA menunjukkan bahwa semakin banyak eksperimen institusional di jaringan ini, teman-teman. Kemudian analis mewaspadai kejutan. Jadi pakar strategi keuangan digital yang bernama Jack Clever ini menjelaskan bahwa ETF XRP berbasis futur saat ini tidak mempengaruhi harga karena tidak memerlukan pembelian XRP secara fisik. Namun ada 8 aplikasi spot ETF yang sedang menunggu persetujuan dengan pasar prediksi memberikan peluang lebih dari 90% untuk disetujui.
Jadi spot ETF mengharuskan kustodian membeli dan menyimpan XRP secara fisik yang berpotensi menyebabkan kekurangan pasokan karena persediaan di bursa seperti di Coinbase itu telah turun hampir 90% teman-teman. Jadi kelihatannya untuk XRP ini menghilang dari market teman-teman. Itu berarti positif untuk harga XRP teman-teman. Dan apa artinya ini? Ini menjadi salah satu faktor pendorong bullish karena persetujuan spot ETF ini akan langsung mengurangi pasokan yang beredar melalui pembelian kustodian. Jadi dengan persediaan XRP di market yang semakin tipis, kemudian bahkan aliran kecil dana itu bisa menimbulkan tekanan harga naik yang signifikan teman-teman. Artinya kalau misalkan XRP itu betul-betul menghilang dari market karena adanya permintaan dari ETF, maka apabila ada orang membeli dengan jumlah kecil saja di market, itu harga akan terpengaruh mengalami kenaikan yang sangat luar biasa teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk tren teman-teman. Jadi inilah berita tentang XRP. Sekarang kita akan lihat trennya. Jadi walaupun beberapa beritanya positif, tetapi kita lihat secara tren jangka panjang maupun jangka pendek, trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 13, EMA 21 dan masih berada di bawah EMA 200 teman-teman. Jadi harganya secara tren walaupun info-infonya positif tetapi secara trennya masih tren penurunan. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView di market Binance harga XRP naik 0,79% diperdagangkan di angka 1,35 US dollar. Kemudian untuk indikator yang masuk kategori moving average ini sinyalnya adalah penjualan yang sangat kuat atau strong sell. Kemudian untuk osilator netral, namun kalau kita gabungkan antara moving average dengan osilator, kita lihat di sini hasilnya adalah sell teman-teman. Jadi sinyal hari ini berdasarkan analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda, ini sinyal dari XRP pada hari ini adalah sinyal penjualan teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 14 indikator yang menunjukkan sinyal sell atau penjualan, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.